Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai kabar terbaru dari P3K terkait 2024 jadi tahun terakhir penerimaan P3K jalur afirmasi. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Kabar ini kami rangkum dari laman tempo.co. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa 2024 menjadi tahun terakhir penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, melalui jalur afirmasi. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan P3K tahun 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir, ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin, 17 Maret 2025. Setelah 2024, Prasetyo menyatakan bahwa mekanisme seleksi P3K akan kembali ke sistem sebelumnya, yakni berbasis tes dan dilakukan secara adil bagi semua peserta. Diharapkan ke depannya, pengangkatan ASN dilaksanakan melalui jalur rekrutmen reguler sesuai peraturan perundang-undangan serta kebutuhan yang ada, katanya. Jalur afirmasi dalam penerimaan P3K merujuk pada mekanisme khusus bagi tenaga honorer tanpa melalui tes. Setelah kebijakan ini berakhir, pendaftaran P3K akan berbasis kompetisi dan menekankan prinsip meritokrasi. Prasetyo juga menegaskan bahwa P3K sebagai bagian dari aparatur sipil negara, ASN, bertugas untuk mengabdi kepada negara. Ia menambahkan bahwa Presiden menekankan bahwa penerimaan P3K bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan, tetapi bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, pengangkatan calon ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil, PNS, yang sebelumnya sempat tertunda, kini dijadwalkan lebih awal. Prasetyo menyampaikan bahwa pengangkatan P3K akan dilakukan paling lambat Oktober 2025, sementara CPNS 2024 akan diangkat paling lambat Juni 2025. Setiap kementerian, lembaga, dan instansi terkait diharapkan menindaklanjuti pengangkatan ini sesuai dengan kesiapan masing-masing, imbuhnya. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, mengungkapkan bahwa setidaknya 213 instansi pemerintah telah mengajukan penundaan pengangkatan calon ASN 2024. Menurutnya, permintaan penundaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan jadwal pengangkatan ASN. Mereka mengajukan penundaan dengan berbagai alasan dan pertimbangan kebutuhan, ujar Rini dalam kesempatan yang sama. Kebijakan penghentian jalur afirmasi dalam penerimaan P3K pada 2024 mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem rekrutmen aparatur sipil negara, ASN, berbasis meritokrasi. Dengan demikian, setiap calon ASN diharapkan lolos melalui proses seleksi yang lebih transparan dan kompetitif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pemerintahan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, terutama bagi tenaga honorer yang selama ini bergantung pada jalur afirmasi untuk memperoleh status P3K. Tanpa jalur khusus, mereka harus bersaing dengan pelamar lain melalui tes seleksi, yang bisa menjadi hambatan bagi mereka yang telah lama bekerja tetapi kurang terbiasa dengan sistem ujian kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan solusi transisi yang adil, seperti pelatihan dan bimbingan bagi tenaga honorer agar mereka tetap memiliki peluang yang sama dalam proses seleksi reguler. Selain itu, pengunduran jadwal pengangkatan calon ASN, yang disebabkan oleh permintaan 213 instansi pemerintah, menunjukkan adanya kendala administratif dan kesiapan yang belum optimal. Pemerintah perlu memastikan bahwa penundaan ini tidak menghambat jalannya pelayanan publik, terutama di sektor-sektor yang sangat membutuhkan tenaga ASN baru. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki niat baik dalam memperbaiki sistem rekrutmen ASN, tetapi implementasinya harus diiringi dengan strategi yang matang agar tidak menimbulkan ketimpangan atau dampak negatif bagi tenaga honorer dan instansi yang membutuhkan ASN dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan. Sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.